Podcast seri Inbes DHB. Sekarang gue agak sedih banget nih karena partner sejati lagi semedi. Tapi hari ini spesial banget karena saya hadirkan 2 orang mahasiswa, calon mahasiswa dan segera kadaluarsa ya. Iya. Jadi saya hadirkan nih satu kalau episode-episode sebelumnya mahasiswa baru yang selalu kita wawancara, kemudian sekarang juga kita hadirkan, tapi yang berbeda dari episode kali ini adalah kita juga hadirkan mahasiswa yang akan lulus. Jadi teman-teman nih, sobat-sobat DHB yang masih bingung, kan kalau mau masuk dia nggak tahu dong kayak gimana. Nih, gua datengin dong mahasiswa yang akan lulus, dia tahu dong. Dia kan kebetulan nih anak D3 ke refraksi optisi, sekarang D3 optometri, ketua HMPS RO. Oke, kita kenalan dulu ke maba dulu. Oke, kenalin dulu namanya. Nama saya Arin Juliana. Dari mahasiswa baru dari Bandung. Dari tadi. Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Oke. Asal SMA? Asal SMK dari Bakti Kencana Bandung. SMK Bakti Kencana Bandung, jurusan keperawatan. Oke, nanti kita tanya-tanya berikutnya. Ini yang agak tua dikit ini. Apa yang mau ditanya apa ya? Coba sobat-sobat DB cek gue sama dia tuan siapa. Kenalan dulu nih, kan sobat-sobat nggak tahu nih. Oh iya, siapa tahu ada yang nggak tahu ya. Nggak saya terkenal. benar. Perkenalkan teman-teman, saya Ozan Fauzi dari Ozan Ivan Fauzi dari program studi optometri sekarang. D3 optometri. Kamu asal mana sih? Aslinya dari Banyumas, Jawa Tengah. Wow. Orang Jawa. Pantesan kayak Ganjar Pranowo ya. Jelas dong. Gagah. Asli Jawa Tengah. Banyumas. Tapi sekarang tinggal sebenarnya domisili saya di Batam karena orang tua kan merantau ke Batam. Jadi sekarang kedua orang tua di Batam. Oke. Kamu di sini sendirian? Di Bandung? Ya. Iya, ngekos. Wow. Ketemu sama orang tua terakhir kamu? 2 tahun yang lalu. Tinggal satu. Wow. Berarti kamu hampir 3 tahun gak ketemu sama orang tua? Hampir 3 tahun. Tapi kan selalu video call. Oh, yes, benar. Teknologi. Dan dia semakin berkembang. Oke, kita cari. Ini Arin masih tegak. Oh iya, masih tegak. Kayak mau dinikahin aja. Santai aja ya. Iya, santai. Kayak mau dilamar. Harusnya tidak tegang, Pak. Jadi Arin ini aslinya orang mana sih, Rin? Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung asli. Enggak sih, lahir mah di Ciamis. Oh, Ciamis. Ya Allah, kita tetanggaan kayaknya. Ciamis tuh. Emang Ciamis segitu doang, Pak? Enggak. Ciamis di mana? Ciamis di mana? Di Caurbeti. Caurbeti kelewat dong gitu. Memang papa orang sana asli? Mama orang Caurbeti asli. Kalau ayah mah Bandung sih, Dago. Oh. Oke. Saya ingin tahu ceritanya nih, Arin bisa tahu DHB dari mana? Awalnya sih kan ada temen di sini, cutting. Oke. Ngasih tahu nge-DM awalnya pas Cewek cowok. Aduh. Cowok. Pasti itu udah pasti. Kayaknya dia PDKT. Udah pasti. Memang sobat DHB sebelum Arin kesini aku lihat-lihat dulu di scrollin apa pinnya IG-nya Arin. Ini kayaknya cewek luar biasa nih. Luar biasanya gimana? Cantik loh. Waduh, langsung to the point ya. Tanpa basa-basi langsung. Kalau nggak cantik dia nggak diundang. Oh, iya. Terus tahu DHB dari kakak tingkat di DM ngajak ke sini. Ya, tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Oh, bukan tahun ini. Masih chattingan juga sih gitu. Oh, jadi posisinya tahun kemarin udah lulus belum kan? Paling lulusan tahun kemarin. 2020. Ya. Sempat break Berarti break setahun. Iya, karena tes. Iya. Oh, sempet tes kemana-mana. Iya. Ini sempet tes kemana-mana. Iya. Nanti dites juga. Apa tuh? Terus akhirnya memutuskan pernah nggak ke tesnya di mana aja? Tes kemarin
Nah, Hari nyoba polwan, polwan, terus Gitu. koal. koal, sekarang Sekarang nyoba koal. quad. Wow. Kok jadi punya di tangan. Dan kalau ke kampus lain pernah nggak? Enggak, langsung ke DHB. Langsung Langsung ke ke DHB. Dan ketika sekarang kemarin kan udah pembekalan ya yang relawan. Sekarang gimana rasanya? Ya gitu aja Pak. Gitu aja. Jadi apa ya? Lebih Jadi apa? lebih Ada tahu gitu. lebih tahu pengalaman baru. Sudah tumbuhkah rasa sukanya pada DHB? Udah. Udah. Atau ada yang disukai di DHB? Ada. Kan itu yang tadi coba. Bukan, aku juga tadinya enggak. Oh. Kalau Jan dulu bisa masuk DHB terus DHB kenapa? Itu kan Roma rata-rata karena Ada orang tua. ada orang tua biasa. Memang orang tua di Batam itu Orang tua di Batam punya air optik. Berapa optik? satu baru. Optik itu aja Pak, optik biasa masih. Belum ada izin soalnya. Oh, jadi Masih. kalau pas kamu lulus, Nah, itu ngurus izin. wow. Kamu anak berapa? Anak pertama, Anak pertama, adik berapa? adik ada dua. Yang satu udah nggak ada soalnya. Oh, udah Nah. meninggal. Oke. Itu masih kecil waktu dulu. Waktu masih kecil, masih baru lahir. Oh, meninggal. Pokoknya ada kelainan apa lah gitu. Oke. Kalau sekarang adik kelas berapa? Yang itu kelas 2, kelas 2 SD. Kelas SD. Iya. Jadi udah kayak anak bapak Pak nanti. Adik juga. Adik anak berapa? Pertama. Anak pertama punya adik berapa? Satu. Satu juga. Kok kayaknya kalian satu frekuensi? Aduh, jangan dipancing Pak, jangan dipancing. Mau ditanya punya pacar? Udah. Sekarang nanya dulu nih ke perasaan Ozan nih, Jan. Hmm. Ketika kuliah kan sekarang udah 3 tahun nih, udah Ya. mau lulus ya, Hmm. udah mau lulus di DHB. Selama perjalanan di DHB, apa sih pengalaman apa sih yang Ozan alami gitu ya? Yang jelas sih pengalaman apa aja kan, berarti pengalaman seru sama yang nggak seru. Yang seru aja lah. Yang seru aja Yang diceritain. seru, dong. yang seru aja lah. Yang seru ya pasti kan saya itu dari dari dulu itu nggak suka yang namanya organisasi, nggak cocok. Nah. Nah, masuk DAB tuh awalnya nyoba-nyoba tuh organisasi kan, kayak ya jangan sebut lah nanti. Ya takut ada apa-apa. Pokoknya nggak cocok juga nih. Karena kamu ngomongnya uji coba. Iya, nggak cocok juga nih karena Terus? satu dan lain hal lah ya. Nah, setelah masuk ke HMPS nih beda gitu rasanya kayak maksudnya nggak terlalu dikekang tapi juga aturannya Diarahkan. jelas gitu, diarahkan jelas. Terus juga kita juga di HMPS itu nggak cuma itu aja, jadi kan kalau biasanya nih ya kalau organisasi lain itu masih dari yang lulusan itu masih ngatur gitu, masih ngatur. Kalau dari HMPS itu bebas, jadi kita sebagai ketua nih kan kebetulan saya jadi ketua kan, jadi bisa maunya eksplor gitu. Oh, kamu punya ide apa? Nanti Iya. senior tinggal ngarahin kamu gitu ya? Enggak juga, enggak ngarahin. Maksudnya kita nanya pendapat baru mereka ngasih pendapat gitu. Bukan yang jadi nggak mereka yang ngatur-ngaturin. ngarahin. Iya. Oke. Serunya itu di situ. Ada hal yang paling ini nggak? Yang menurut kamu DHB beda banget deh dari kampus lain deh. Yang jelas sih maksudnya kalau perbedaannya itu soal spiritualitasnya sih. Yang kamu rasain? Iya. Apa aja nih yang kamu memang berkesan banget lah gitu kan? Yang paling berkesan ya pasti ada kajian, itu kan maunya di kampus lain belum tentu ada kan. Itu ya paling itu sih. Kajian. Sebelum kuliah kamu harus wajib asma husna. Ya itu. Tapi itu waktu SMA juga ada. Ada juga. Tapi rutinitasnya tidak sepadatnya atau sama juga? Tiap mau kuliah, tiap mau belajar, baca sudah. Jadi udah nggak. Apa samanya di mana SMA? Di SMA Purwokerto sana, di Banyumas. Jadi memang asma husna udah ini. Waktu saya kebetulan baru dimulai Pak. Oh, jadi kamu jadi belum begitu hafal? Iya belum. Pas di DHB masih jadi baca, hafal? masih baca. Pas di DHB jadi hafal? Iya. Sekarang udah hafal? Insya Allah Pak. Jangan Kesan. dites satu Pak. Menurut kamu DHB ini memang layak nggak jadi pilihan? Layak lah pasti. Kan RO-nya juga. Saya lihatnya RO aja ya, soalnya kan saya orang RO. RO-nya juga termasuk yang terbaik kan, salah satu yang terbaik. Dan lulusannya rata-rata juga udah langsung Iya. Terus juga menurut saya untuk optometri itu potensinya masih tinggi. Besar banget. Dan kamu setelah lulus akan pulang ke Batam, buka optik. Insya Allah. Wow. Ini orang Jawa Tengah yang ngaku-ngaku orang Batam.
Kalau Arin, kesan apa sih yang paling dapat gitu ya ketika pertama kali interaksi dengan DHB, kemudian kamu memutuskan oke nih gue di DHB nih kan, padahal kampus lain kan ada yang negeri masih banyak lah, ada buka pendaftaran, kemudian yang swasta juga yang elit-elit, bonafit juga banyak. Kenapa sih? Kayak menurut Arin DHB memang udah bagus banget sih. Ininya apa sih yang paling berkesan tuh? Yang udah dapat nih gitu. Selama yang pernah. ya jadi kayak kebersamaannya dapat, Ah. terus spiritual juga dapat kan sama Musna. Terus Kalau panitianya menurut Arin kemarin kan sempet pembekalan gitu ya. Disuruh makan cepet ya. Tapi bisa sekarang. bisa Dan kamu nggak trauma atau ketagihan sih sebetulnya dengan kemarin kebersamaan kayak gitu? bagian sih. Jadi ketika kamu menjalaninya kayaknya tersiksa banget, biasa kamu bebas mungkin ya. Tapi ketika sudah beres, kayaknya ada sesuatu yang hilang. Iya, Dengan teman-teman peloton masih dekat. Masih dekat. komunikasi. Kamu sekarang ke teman-teman ada nggak rekomendasi nggak masuk DHB gitu? Ada. Ada yang udah mau masuk? Wah ini catat. Ini bukti. Kalau kamu jangan pernah nggak ngerekomendasikan orang untuk masuk DHB? Rekomendasi ya? Ah, Enggak sih kan ngajak soalnya, sih ngajak lah gitu. enggak soalnya gimana ya? Caranya jauh Pak gitu. Terus juga Jauh gimana? maksudnya di Jawa Tengah Kan kan. kamu bisa pakai IG dong. Kan dulu saya nggak pernah organisasi Pak. Saya cupu dulu SMA. Dan kamu sekarang di sini berubah dong. Berubah pasti. Wah, ini yang cupu dulunya katanya emang Ari Wajah mah udah masih cupu sih. Dan dia di DHB bertransformasi dong ya, bertransformasi. Sekarang memang Ojan, gue tau banget Ojan dulu waktu awal waktu suruh nyanyi di depan kelas kan. Iya. Eh, Masih gemeter. masih gemeter. Luar biasa. Jadi ada sesi dulu nanti kuliah di depan kelas itu biar berani itu kan nyanyi gitu. Nah, kalau orang pertanyaannya adalah kalau Ojan ini jelas tadi dia masuk optometri karena ada orang tua atau bapaknya di ini ya, di keluarga lah gitu ya, di optik gitu. Iya. Kalau Arin basically ada orang kesehatan nggak? Mama atau apa? Enggak ada. Papa itu di mana? Di BPKAD. Di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Gila, yang suka meriksa. Bisa uang. Jadi kalau nanti mau ngelamar Arin, Yang di sini periksa. ya diperiksa Oh. dong. Apakah ini pemasukannya sesuai tidak? Kalau misalnya pemasukannya cuma 5 juta, kebutuhan 9 juta, coret. Aduh, langsung kick. Kalau mama Mama di rumah. di rumah. Iya. Pertanyaannya adalah, kan nggak ada basic nih kesehatan. Kenapa sih bisa ngambil sekarang S1 kebidanan dari mana nih? Dapat inspirasi dari mana? Yang pertama kan pengen ngelanjutin. Oke, Terus yang kedua emang cita-cita cita-cita jadi di bidan gitu. punya tokoh inspirasi, bisa cita-cita kebidanan? Nggak? Ada. Ada? Oh ada. Ada tokoh lah, mungkin ada ke ibu bidannya yang ngelahirin kan? Langsung ngefans gitu ya Pak. Langsung ngeliat Lihat. pas Oh. salah ibu bidan. Keren. Ada inspirasi mah kamu lihat seseorang dan gue pengen jadi kayak dia Iya, gitu. pengen di bidan Dan ketika masuk ke DHB langsung milih S1 kebidanan. langsung. Kenapa sih nggak S1 nggak ED3 misalnya atau yang lainnya perawat Gak gitu? nyoba optometri gitu ya. Optometri misalnya. Ya pengen ke bidan. Langsung Iya, klop aja, langsung klop. Yang ada nggak seseorang di DHB yang kamu berkesan banget ya? Ada nggak ya? yang nggak maksudnya kamu nggak bilang harus kagum ya, dalam artian ih lucu banget nih orang gitu kan, seru banget nih orang gitu kan. Ada. Temen atau kakak tingkat atau siapa senior? Ada. Masa gua kan? Jangan bilang gue dong. Aduh, berat tuh. Ada Ada pokoknya ada. ada. Dan kamu senengnya ke dia itu apa? Lucunya, gokilnya, embernya, diemnya, Baik. baiknya? Fasil biasanya fasil. Bukan, yang DM dia. Oh iya bener ya. Punya pacar? Punya. Punya pacar, gila. Dia bilang punya. Udah berapa lama? Udah lumayan lama sih. Jangan sebut nama, nanti kamu kawin Iya. nggak jadi, celaka lah ya. Berapa? Sekarang dia kerja. Pendidikan. Wah, Sama masih. pendidikan di tentara atau polisi? Salah satu. Salah satu. Biar orang-orang pada penasaran. Ya nggak apa-apa dah. Ditunggu bosennya aja. Orang itu pasti bosen. Iya. Pasti bosen. Jadi
jangan khawatir dengan apa ya, apalagi yang masih pacaran. Kalau udah nikah baru kita final itu. Tapi kan final battle juga kadang-kadang juga ada ininya kan. Ada kalahnya. Ada kalahnya juga. Kalau orang tua sendiri memang ngedorong kamu untuk ini apa ya jadi bidan tadi, atau memang membebasin sih kamu memang bisa apa aja sih bebas ngedorong juga sih untuk jadi bidan gitu ya kamu harus bisa gitu. Enggak gitu juga, jadi gimana Arin gitu, tapi ngedorong juga gitu Karena memang mungkin ya impian mama juga mungkin. Iya. Kalau kamu kan memang dorong untuk ke optometri? Didorong sih kalau ke optometri. Tadinya kan saya Pengen. kan saya juga beriksa setahun nih. Oh kamu juga beriksa? Pantesan beriksa lebih tua. Aduh, jadi ketahuan dong. Kamu break juga setahun, ngapain tuh kamu break setahun? Kalau dia kan mau daftar. Itu ngikut kerja sama bapak. Oh. Jadi udah ada basicnya. Basically kamu udah mulai paham lah gitu iya. ya. Terus. Nah terus apanya? Nah saat itu kamu kan ketika lulus nggak mau ngelanjutin atau memang kamu pingin udah belajar? daftar, keterima di Unsut itu. Jurusan lupa lagi, agroteknologi. SBMPTN itu Pak. Nah, kamu kan biasanya kan orang-orang ditolak tuh, saya nolak Pak. Gila banget. Aduh bercanda. Tapi keren. Sekali SBMPTN aja kamu tolak. Iya. Karena apa kamu tolak? Ya itu karena orang tua nggak setuju karena orang tua ingin ya kamu melanjutin yang apa yang sudah dirintis bapak. Ya. Akhirnya kamu nggak ambil. Habis itu ya biasa lah, kalau masih dulu kan lebih muda kan, sekarang juga masih muda, tapi dulu lebih muda lagi. Kita beda setahun bahasanya. Beda setahun. Maksudnya apa namanya, kan dulu masih labil banget. Jadi ya ada cekcok sebentar sama orang tua, akhirnya diskusi ada sebulan 2 bulan itu, akhirnya mutusin buat ya udahlah ikut kerja dulu sama papa gitu. Dan kamu tahu DHB dari mana? Tahu DHB itu dari internet Pak. Oh jadi kamu nyari optometri ya? Refraksi optisi. Kan banyak tuh, pasti ada lah, tidak hanya DHB. Nah dulu pilihannya itu kan yang akreditasinya B waktu itu tuh cuma Padang sama Bandung ini. Nah itu disuruh milih tuh apa namanya, mau di Padang atau di Bandung. Kan apa, keluarga kebanyakan di Jawa kan. Kalau di Padang sendiri banget. Nah jadinya yaudah di Bandung aja biar bisa balik gitu. Dan kamu ketika masuk DHB ngerasa cukup banget nggak? Enggak sih, soalnya ada yang lebih cukup. Dan kamu kan lebih tua setahun kan ya? Iya. Nah tapi itu nggak enaknya gitu Pak, karena kan di ospek sama ibaratnya angkatan aku dulu kan. Nggak enak banget rasanya. Jadi mas, gitu, ya egonya situ main kan? Iya, tapi akhirnya diem aja lah. Ngikutin lah gitu. Dan kamu sampai SMA itu saat itu nggak pernah aktif organisasi? Organisasi yang maksudnya kayak OSIS gitu nggak pernah. Nggak pernah? Volley gitu. Oh jadi kamu senangnya olahraga? Iya. Kalau Arin apa sih di waktu SMA, SMK tuh? Senangnya apa waktu SMK itu, aktifnya di mana sih? OSIS? Waktu itu OSIS enggak sih. Pramuka? Karate. Bandung Karate. Sama olahraga. BKC ya? Iya. Bandung Karate Club. Kalau macam-macam klub. Aku juga silat. Apa tuh? Silat lidah. Cewek itu sehebat apapun cewek jurusnya kalah sama silat lidah. Langsung. Terus selain karate apa lagi? Organisasi apa? Udah. Cuma itu doang. Sampai sabuk apa sih karate? Sampai sabuk hitam? Enggak. Sabuk putih, kuning? Kuning. Sampai kuning itu tingkat berapa sih? Tapi sekarang udah enggak? Enggak, udah enggak. Jadi sekarang kamu ngapain tuh? Kegiatan? Diam di rumah? Iya. Rebahan? Bantuin mama. Kamu lulus tahun 2020? 20. Selama dari 2020 ke sekarang hari ini kamu ngapain deh? Di rumah? Berarti di rumah? Iya. Gak ngapa-ngapain? Iya, bantuin mama. Masak? Ya kayak gitu. Jadi kamu sekarang bisa masak tuh? Bisa. Wow. Latihan. Saya kan, saya nanya nih, kemarin kan dari tingkat 2 berarti ya hampir 100% tingkat 3 itu online kan? Iya. Bener nggak? Ada ngaruh nggak menurut kamu? Ngaruh dalam hal apa nih? Kayak pembelajaran dong. Pasti itu udah pasti. Pertama kan apa namanya, feel-nya itu beda kan kalau online kan. Kalau misal offline kan bisa langsung, misal nggak paham nih sama materinya bisa langsung nanya ke dosennya. Kalau sekarang kan nunggu
dosennya kelar ngomong. Kalau enggak, nggak bisa nih ya. iya, Jadi emosinya nggak dapet. iya nggak dapet. Nah, menurut kamu apa upaya-upaya apa sih dari Prodi biar kamu dapat sih apa yang kamu inginkan? Ada nggak Dari yang kamu lihat upayanya dari Prodi? Dari prodi sih ada, tapi yang itu loh Pak, yang per kelompok gitu. Belajar gitu. Belajar yang datang. Kalau datang orang, oh jadi Iya. memang ada, cuman kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil. Jadi nggak satu kelas masuk semua. Nah, itu aja tapi praktek sih. Kan soalnya Oh iya, praktek ya. Kamu kan sekarang kompetensinya di situ ya. hmm, Kalau Arin, setidaknya kamu sudah mulai kenal DHB gitu sekarang. Ada yang kamu capai sih di kampus ini? Main aktif di apa? Kayak buat apa? Kayak apa? Kayak gitu. Ada apa tuh? pengen aktif di Timkes, Timkes, terus Menwa. Menwa. Ah, dia kan jadi kowat, polisi, kowat, kowal. Tadi kan ngobrol kita di backstage ya. Kalau misalnya kamu gagal sekarang lagi di kowat ya prosesnya. Kalau misalnya gagal di kowat udah aja, nanti perwira karir kan, ngambil sekarang Menwa. Tadi dong. Jangan kamu punya pacar nggak sih? punya. Oh gila. Punya. Ini di meja ini ternyata ada Eko. Ada. Ada. Susis, Punya. Mbak Susis. Oh, udah lama juga? Udah lama. Dari SMA? Dari SMP malah. SMP gila. Itu kalau nyicil rumah lunas, tahu? Udah lulus. SMP 3 tahun. Enggak, SMP Enggak, berapa dari sih? kelas 2 SMP. Kelas 2 1 tahun lah. Nah, Wah, SMA 3 tahun. Nih, tapi sekarang- SMA sempet putus, sempet ganti dulu. Oh, kamu ganti dulu. Iya. Oh, ganti ban serep lah. Iya. Ternyata ban serep nggak enak, pakai lagi yang Iya, ori. pakai yang lama. Sekarang dia di mana? Sekarang sih lagi di rumah tapi kuliahnya di Jogja, di UGM. S1. S1. Jurusan? Jurusan seni tari. Jadi Iya. Pantesan. Jadi kamu terbuat dengan tarian. Iya. Jadi nanti nikah dia yang ikut. Jangan tarik ya. Kalau Arin kan tadi udah punya pacar ya, udah berapa lama? Lumayan udah lama. Dari SMP juga? SMA? Kelas? Lulus sekolah sih. Oh, bentar lulus. Aduh bentar dong, belum 3 tahun kan? Lama, udah lama lumayan. Belum 3 tahun kan? Belum. Menjelang 2 tahun mungkin ya? Enggak. Baru 1 tahun? Setahun Tahun lah? lama. Setahun lebih lah. Jadi itu mah angkatan COVID. Kalau orang tua tahu? Tahu. Oh iya dong. Berarti Udah, kamu curhat juga jangan sama jangan mama ya? Iya, suka. Iya lah, jangan sampai ini. Istri. Tapi dia sekarang lagi pendidikan. Dan pendidikannya itu bukan yang 6 bulan, yang 3 tahun. Yang 6 bulan. Iya. Oh, yang 6 bulan berarti Aman. yang secapa atau secapa sih? Secapa ya? Gitu deh Oh, pokoknya. Nggak secapa. tahu juga Pak saya Pak. Enggak, dia coba tutup biar nggak ketahuan. Iya. Masa ini podcast kalau jadi Mm-mm. 20 tahun kemudian dilihat kan masih ada. Oh iya. Iya benar Bapak. Jadi Nggak yakin. Nggak jadi, Nggak sama yakin. nggak jadi, dia nggak jadi, malu. Itu sama siapa? Kebayang nggak? Oke, jadi Kip, ini yang namanya dekat itu kan dengan siapapun boleh gitu ya. Iya. Ah. Banyak-banyakin teman, Pak. Ah. iya. Oke, kalau Arin lebih deket ke siapa sih? Ke mama sih. Ke mama? Ke mama. Kalau ke papa? Deket. Cuman lebih deket ke mama. Oh, kalau curhat-curhat juga ke mama. Mama. Biasanya kalau anak cewek itu nikah, dia katanya sih gitu ya, punya kriteria itu mirip-mirip dengan ayahnya. Kamu termasuk kayak gitu nggak? Enggak. Enggak. Berarti ada sesuatu yang kamu nggak suka dong dari papa mungkin ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Oh, jadi tapi kamu mau ingin sesuatu yang berbeda? Iya. Biar variasi kali Pak. Oh ya. Iya. Oke, terakhir. Hari ini udah tadi yakin banget kuliah di DHB, kemudian juga udah bahkan udah merekomendasiin dong. Ada nggak pesan-pesan terakhir? Nggak, bukan mau ini. Pesan terakhir. Sebelum kita closing nih, ada nggak pesan-pesan buat sobat-sobat DHB? Semangat sih intinya gitu. Semangat ya. Semangat kuliahnya. Jadi Terus? mabaknya harus semangat. Oke, terus DHB menurut kamu rekomendin nggak? Iya. Rekomendin banget. Banget. Oh, Harus masuk sini sih. harus masuk sini. Wajib. Dengerin. Mantap. dengerin. Kalau kamu menurut kamu Chan? Apa pesannya? Sebagai calon alumni. Oh iya. Oh, so. Menurut saya sih buat mahasiswa baru itu ikutlah organisasi, tapi sesuai
passion yang passion. Kalau misal nggak cocok ya udah gitu. Jadi kamu bisa pindah ke yang jangan lain. jangan dipaksain. Oke, Itu malah ngebebani nanti organisasi itu sendiri. Oke, benar-benar. Itu benar banget. Jadi dan kamu sekarang membuktikan. Dulu nggak ya cupu lah di organisasi, sekarang ya cuman ya kalau saya sih menurut saya kamu gagal. Aduh. Gagal apa tuh, Pak? Harus setia. Itu pujian apa hinaan itu? Ya perspektif sobat DAB dong melihatnya dari mana. Tapi ya mumpung muda harusnya kamu banyak pengalaman dong ya, lebih banyak pengalaman. Jadi buat sobat-sobat DAB, saya udah hadirkan nih ada 2 sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang maba mahasiswa baru Arin nih, dan dia sempet di awal agak galau tapi sekarang udah yakin banget masuk DHB dan katanya rekomendin banget. Dia udah ikut kegiatan pembekalan. Nah kalau ini tak kelihatan dari mukanya juga. Azan ini akan diwisuda bulan September kan ya? Iya. Bulan September. Udah sidang berarti? Sidang akhir belum, tapi lagi proses. Kalau pesan Ozan katanya sih kamu harus jadi diri kamu sendiri tapi tetap kamu harus aktif gitu ya. Jangan sampai kamu maksain masuk organisasi itu bukan passion kamu maksain malah jadi beban untuk organisasinya bahkan gitu ya. Dan jadi kamunya juga gagal nggak akan jadi apa-apa ya. Buat kamu sobat-sobat DHB juga, DHB itu banyak banget organisasinya. Kamu senang di di multimedia ada arteri, di keagamaan pergerakan ini ada IGI, kemudian juga ada Satgas Anti Narkoba, konselingnya Pikma gitu ya. Kemudian kamu yang seneng yang tegak-tegak Menwa, Ventur juga. Ventur yang seneng alam bebas, alam bebas, percaturan dunia alam bebas gitu kan. Iya. Yang sudah berliku-liku gitu kan, suka menanjak gunung, menuruni bukit. itu DHB Ventur. Dan kalau kamu ingin expert di bidang kesehatan, kerelawanan, kamu masuk Timkes. Karena rata-rata sistem. Tapi kamu bukan Timkes ya? Bukan. Tapi kamu jadi keren. Ya kamu jadi diri sendiri dong. Iya, karena kan nggak bisa maksain juga ya. Nah ini contoh-contoh buat sobat-sobat DHB bahwa DHB itu nggak kaleng-kaleng, nggak nipu kamu gitu. Oke, makasih banget buat Arin. Udah cantik baik lagi ya. Cuman saya yang udah punya pacar. Jadi tunggu bosennya aja. Jangan sampai dong, Pak. Jangan Jangan sampai bosen. Kalau saya sih enggak. Ya enggak berharap. Dan Ozan juga kayaknya karena dia setia banget. Kayak dari kelas 2 SMP gila banget. Tadi biasanya kalau yang lama gitu rentan. Tapi salut buat teman-teman semua di sini. Pokoknya selamat sukses semuanya. Obrolan kita relax saja ya. Enggak ini buat suatu DHB juga. Ini kalau ada baiknya tentunya ambil sebagai hikmah, dan kalau ada yang kurang pas, kurang tepat, ini pembelajaran aja karena ini sifatnya lebih ke obrolan santai aja. Biar memberi pencerahan nih yang masih bingung gitu kan. Ingat loh, sekarang di masa Covid ini banyak saudara-saudara kita, orang tua kita gitu ya, yang dia nggak kerja. Kenapa? Karena tempat kerjanya tutup dan hanya salah satunya yang primadona bahkan menjadi pahlawan kemanusiaan itu tenaga kesehatan. Jadi kalau kamu misalnya segi karir menjamin, kemudian juga sosialnya juga kamu dapat, amal juga kamu dapat, masuk ke kesehatan. DHB jawabannya. Itu aja, makasih. Dadah.